Bayangkan sebuah pagi, di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Embun masih menempel di dedaunan, dan suara ayam jantan menjadi satu-satunya penanda kehidupan yang pelan. Di ujung jalan tanah becek itu, berdiri sebuah rumah kayu reot. Dindingnya sudah lapuk dimakan usia, atapnya bocor di sana-sini, dan lantainya dari bambu yang mulai rapuh. Di dalam rumah sederhana itulah hidup seorang nenek tua pemulung, sendirian, dengan tubuh ringkih dan langkah yang tertatih. Setiap pagi, ada saja tetangga yang meletakkan sebungkus nasi di teras rumahnya. Kadang nasi dengan ikan asin kecil, kadang hanya tempe goreng dingin. Tapi bagi nenek itu, pemberian sekecil apapun tetap disambut dengan senyum yang tulus. Ia akan duduk di bangku bambu, membuka bungkusan daun pisang itu perlahan, dan mengucap syukur dengan suara lirih. Alhamdulillah, masih ada rezeki hari ini. Namun ada hal yang membuat orang-orang kampung sering menggelengkan kepala. Di tengah kehidupannya yang serba kekurangan, nenek itu selalu menyisihkan sebagian kecil makanannya untuk seekor kucing oranye kurus yang setiap pagi setia menunggunya di depan pintu. Bulu kucing itu kusut, ekornya tipis, dan matanya sayu. Tapi setiap hari ia akan duduk di sana, seolah tahu bahwa akan ada sedikit rezeki yang menunggunya. Ketika nenek membuka daun pisang itu, kucing itu perlahan mendekat, mengeong lembut, dan menatap dengan mata penuh harap. Nenek tersenyum, menyobek sedikit ikan asin kecil, meletakkannya di atas sobekan kertas, lalu mendorongnya pelan ke arah kucing itu. Si oranye langsung memakannya dengan lahap. Setiap kali itu terjadi, nenek hanya tersenyum bahagia, seolah kebahagiaan sejati baginya bukan dari kenyang, tapi dari memberi. Namun tidak semua orang memahami. Banyak warga yang melewati rumah itu akan menatap sinis. Sebagian mencibir, dia aja susah makan, masih aja bagi ke kucing. Begitulah, kata mereka. Tapi nenek itu tidak pernah marah, tidak pula menanggapi. Ia hanya tersenyum sambil berucap lembut, rezeki saya nggak seberapa, tapi kalau dibagi terasa cukup. Kata-kata itu dianggap aneh bagi sebagian orang. Tapi bagi nenek itu, berbagi bukan tentang banyaknya, melainkan tentang ikhlasnya hati. Hari-hari berjalan seperti biasa. Nenek dan si kucing hidup dalam kesunyian yang penuh kasih. Sampai akhirnya musim hujan datang. Atap rumah reot itu bocor di banyak tempat, membuat lantai bambu basah dan licin. Batuknya tak berhenti, napasnya pendek. Tapi setiap pagi, ketika mendengar suara kucing itu mengeong lembut di depan pintu, ia memaksakan diri untuk bangun. Dengan langkah yang goyah dan tangan bergetar, ia mengambil sebungkus nasi yang diletakkan tetangga di teras. Dan meskipun tubuhnya lemah, yang pertama ia lakukan bukanlah makan. Ia sobek sedikit ikan asin itu, meletakkannya di atas kertas lusuh, lalu menyerahkannya kepada si oranye. Kucing itu menjilat dan memakannya dengan lahap, sementara nenek menatapnya dengan senyum tipis. Makanlah nak, jangan kelaparan. Kata-kata lembut itu keluar di antara napas yang tersengal. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin menembus celah dinding. Air menetes dari langit-langit, dan tubuh nenek semakin panas. Ia menggigil. Tapi setiap kali memejamkan mata, suara mengeong si oranye selalu terngiang, seolah mengingatkan bahwa esok pagi ia harus tetap memberi makan. Seperti biasa, ketika fajar menyingsing, nenek berusaha bangkit. Langkahnya terseret, matanya berkunang, tapi ia tetap membuka pintu. Ia duduk di bangku bambu yang sudah basah oleh hujan semalam. Dengan susah payah, ia membuka bungkusan daun pisang itu. Tapi tiba-tiba, tubuhnya ambruk. Ia terkulai di depan pintu rumahnya. Kucing oranye itu yang sejak tadi menunggu langsung mengeong karus-karas, berlari mengitari tubuh tuannya, mencakar lantai bambu, seolah ingin membangunkannya. Tapi nenek tak lagi bergerak. Hujan rintik turun, menambah dingin di udara. Beberapa warga yang lewat sempat menoleh, tapi hanya berkata pelan, "Kasihan, tapi ya sudah waktunya." Lalu berlalu begitu saja. Di rumah kecil itu, tubuh nenek terbaring lemah, sementara si oranye tetap duduk di sampingnya, tidak beranjak sedikit pun. Hari itu,
Tak ada lagi senyum hangat yang membagi rezeki kecil setiap pagi. Beberapa hari berlalu. Kampung itu kembali sepi seperti biasa. Tapi satu hal membuat orang-orang mulai berbisik. Seekor kucing oranye terlihat datang ke rumah nenek, menggigit sesuatu di mulutnya. Saat diletakkan di lantai, ternyata benda itu selembar uang lusuh. Warga yang melihat menganggap itu kebetulan. Mungkin nyuri dari warung, kata mereka sambil tertawa kecil. Tapi keesokan harinya, si Oren datang lagi. Kali ini membawa 2 lembar uang. Hari-hari berikutnya, kejadian itu terus berulang. Uang-uang lusuh itu semakin banyak. Selalu diletakkan si kucing di depan rumah nenek. Seolah ia tahu kepada siapa uang itu harus diberikan. Awalnya warga menertawakan, tapi semakin lama, mereka justru mulai heran. Dari mana kucing itu mendapatkan uang? Apa ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang tidak mereka pahami? Desas-desus pun menyebar. Ada yang bilang kucing itu jadi-jadian. Ada pula yang berkata nenek itu dulu pesugihan dan kucingnya masih membawa hasilnya. Malam-malam di kampung itu tak lagi tenang, dipenuhi gosip dan rasa takut. Sampai suatu sore, seorang pemuda bernama Roni memutuskan untuk membuktikan sendiri. Ia berjongkok di balik semak, menunggu si Oren keluar. Saat matahari mulai tenggelam, kucing itu berlari kecil dengan selembar uang di mulutnya. Roni segera mengikutinya dari jauh. Kucing itu berjalan melewati gang sempit, menapaki jalan becek, hingga berhenti di depan sebuah rumah besar di ujung jalan. Rumah itu tampak megah tapi sunyi, dengan pagar tinggi dan jendela selalu tertutup. Dikenal milik seorang pria tua kaya raya yang sudah lama lumpuh dan jarang terlihat keluar rumah. Dari balik tirai jendela, Roni melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Di dalam ruangan redup, pria tua itu duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, tangannya gemetar hebat. Dengan susah payah, ia menjatuhkan selembar uang ke lantai. Si Oren masuk, menggigit uang itu, lalu berlari keluar. Roni tertegun. Jadi, selama ini, kucing itulah perantaranya. Ia segera kembali ke kampung dan menceritakan apa yang dilihatnya. Warga terperanjat. Mereka tidak mengerti mengapa pria tua itu memberikan uang lewat seekor kucing. Keesokan harinya, Roni menceritakan semuanya pada nenek. Mendengar itu, nenek hanya terdiam lama. Matanya basah, bibirnya bergetar. "Aku tahu siapa dia," katanya pelan. Ternyata, pria tua lumpuh itu adalah orang yang dulu pernah mengisi masa mudanya. Seseorang yang pernah ia cintai, tapi kemudian meninggalkannya dengan luka yang dalam. Nenek tidak pernah menaruh dendam, tapi rasa sakit itu tak pernah benar-benar hilang. Dan kini, setelah puluhan tahun, Allah mempertemukan mereka kembali lewat seekor kucing kecil yang setia. Malam berikutnya, pemandangan yang sama kembali terjadi. Pria tua itu menjatuhkan beberapa lembar uang dengan tangan gemetar. Air matanya menetes, tapi mulutnya terkunci, tak mampu berbicara. Si Oren masuk mengambil uang itu, lalu pergi. Mungkin hanya itu cara yang bisa dilakukan pria tua itu untuk menebus kesalahan masa lalunya. Lewat rezeki yang dikirimkan diam-diam kepada perempuan yang dulu ia zalimi. Suatu pagi, si Oren datang ke rumah nenek dengan cara yang berbeda. Nafasnya tersengal, bulunya basah oleh embun, dan ia mengeong karis-karas, berlari-lari mengitari teras. Nenek merasa ada yang tak beres. Dengan langkah pelan, ia mengikuti arah kucing itu pergi. Warga yang melihat ikut membuntuti. Penasaran, mereka berjalan di bawah gerimis menuju rumah besar di ujung jalan. Pintu gerbangnya kali ini tidak terkunci. Kucing oranye itu masuk lebih dulu. Nenek melangkah perlahan, diikuti warga yang diam menahan napas. Di dalam rumah besar yang sunyi, mereka menemukan pemandangan yang membuat darah berdesir. Di kursi roda, pria tua itu duduk kaku. Matanya terbuka lebar, wajahnya membiru, lidahnya terjulur, tangannya membatu. Di samping uang yang berserakan di lantai, udara ruangan dipenuhi bau anyir. Warga bergidik ngeri. Sebagian menutup mulut sambil berbisik, "Astagfirullah, ini azab." Ia melangkah mendekat, mengusap air matanya,
lalu berucap lirih, "Aku tidak pernah benci, hanya berharap kau sempat bertaubat." Si oren duduk di bawah kursi roda itu, mengeong pelan, seolah ikut mengantar kepergian tuannya yang kedua. Setelah hari itu, kucing itu tak pernah lagi membawa uang, seolah tugasnya telah selesai. Kabar kematian pria kaya itu menyebar cepat. Warga menganggapnya balasan dari Allah, hidup bergelimang harta, tapi mati dengan lidah terkunci, tanpa keluarga, tanpa maaf, dan hanya seekor kucing yang setia menjadi saksi. Sejak hari itu, pandangan warga terhadap nenek berubah. Mereka yang dulu menertawakan, kini menyesal dan malu. Setiap pagi, ada saja yang datang meninggalkan makanan di teras rumah nenek. Mereka teringat bagaimana seorang tua miskin mampu berbagi meski sedikit, sementara mereka yang berkecukupan seringkali lupa bersyukur. Kini, setiap sore, nenek duduk di bangku bambu memandangi piring plastik tempat kucing itu biasa makan. Si oren masih sering datang. Duduk diam di sampingnya, tak lagi membawa apapun. Nenek tersenyum lemah sambil mengelus kepala kucing itu dan berbisik, "Rezeki datang dari jalan yang tak pernah kita sangka, dan penyesalan pun datang lewat jalan yang tak pernah kita duga." Kisah ini mungkin hanya fiksi, tapi pesan moralnya nyata. Semoga dari kisah ini, kita belajar untuk tidak menunda kebaikan, tidak meremehkan kasih sayang, dan jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad. Bagi siapapun yang telah menonton hingga akhir, semoga Allah lapangkan rezekinya, mudahkan urusannya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhiratnya. Amin ya robbal alamin.